Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Sari, NIM 1902040427. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika statistik bab 6, yaitu tentang statistik Bose-Einstein. Berikut adalah penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik Bose-Einstein. Sebelumnya, di sini saya akan memaparkan perbedaan antara statistik Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac. Cuma di sini saya akan memaparkan dua statistik, yaitu statistik Maxwell-Boltzmann dan statistik Bose-Einstein. Berdasarkan karakteristik masing-masing dari dua statistik ini terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, pada statistik Maxwell-Boltzmann, partikelnya itu terbedakan. Yang kedua, kategori partikel klasik. Yang ketiga, jumlah partikel yang menempati keadaan tertentu tidak dibatasi. Yang keempat, setiap spin partikel cukup berjauhan sehingga fungsi gelombangnya itu tidak bertumpangan. Kemudian pada statistik Bose-Einstein terdapat dia 5 karakteristik. Yang pertama, partikelnya itu tak terbedakan. Kategori partikel boson. Selanjutnya, jumlah partikel yang menempati tingkat energi tertentu tidak dibatasi dan boleh juga kosong. Yang keempat, tidak memenuhi inklusi Pauli. Yang kelima, spin kelipatannya bulat, yaitu dapat berupa foton, fonon, dan sebagainya. Sebelumnya, pada salah satu karakteristik statistik Bose-Einstein terdapat yaitu kategori partikel boson. Nah, apa itu boson? Boson adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat dari H/2pi. Sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh partikel dalam jumlah berapapun, atau dapat juga tadi dibilang kosong. Selanjutnya ada fermion. Fermion adalah sistem yang memiliki spin yang merupakan kelipatan ganjil dari setengah atau pi/2pi. Sistem ini memenuhi prinsip eksklusi Pauli, di mana tidak ada dua partikel atau lebih yang memiliki keadaan yang sama. Selanjutnya di sini ada konfigurasi boson. Dalam konfigurasi boson, sistem harus menempati tingkat energi. Maka jumlah total benda yang dapat dipertukarkan dengan tetap memenuhi spin boson adalah G1 kurang 1 tambah N1 sama dengan G1 tambah N1 kurang N1. Akibatnya, jumlah cara penyusunan yang dapat dilakukan adalah G1 tambah N1 min 1 dalam kurung faktorial. Dan jumlah pertukaran antar partikel adalah NS faktorial, dan jumlah pertukaran antar kursi adalah G1 faktorial. Maka akan menjadi dalam kurung G1 tambah N1 min 1 tutup kurung faktorial per N1 faktorial G1 faktorial. Maka didapatkan jumlah total penyusunannya adalah sebagai berikut, yaitu dalam kurung buka kurung G1 tambah N1 min 1 tutup kurung faktorial per N1 faktorial G1 faktorial dikali dengan buka kurung G2 ditambah N2 min 1 tutup kurung faktorial per N2 faktorial G2 faktorial sampai dengan Gm tambah Nm min 1 dalam kurung faktorial per Nm faktorial Gm faktorial, sehingga persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi sigma dalam kurung Gs tambah Ns min 1 tutup kurung faktorial per Ns faktorial Gs faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Sehingga jumlah penyusunannya dalam assembly boson adalah sebagai berikut, yaitu W sama dengan sigma dalam kurung Gs tambah Ns min 1 tutup kurung faktorial per Ns faktorial Gs faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Sebelumnya pada konfigurasi boson kita sudah mendapatkan persamaan W sama dengan sigma Gs tambah Ns min 1 faktorial per Ns faktorial Gs faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Kemudian pada konfigurasi maksimumnya kita menambahkan suku lain, yaitu ln. Maka akan menjadi ln W sama dengan ln sigma Gs tambah Ns min 1 faktorial per Ns faktorial Gs faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M.
Sehingga persamaannya itu akan menjadi sigma ln dalam kurung GS tambah NS min 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Dan dapat disederhanakan lagi yaitu menjadi sigma ln GS tambah NS min 1 faktorial. Karena tadi ini pembagian, maka dia akan menjadi penjumlahan yaitu pengurangan. Jika dibawakan ke atas, maka ini akan menjadi min. Min ln NS faktorial min ln GS faktorial. Dengan menggunakan pendekatan Stirling, maka diperoleh ln GS tambah NS min 1 faktorial mendekati GS tambah NS min 1 ln GS tambah NS min 1 min GS tambah NS min 1. Yang kedua, ln GS faktorial mendekati GS ln GS dikurang GS. Kemudian untuk ln NS faktorial mendekati NS ln NS dikurang NS. Persamaan ini digabungkan maka akan menjadi ln W sama dengan sigma GS tambah NS min 1 ln GS tambah NS min 1 min GS tambah NS min 1 min GS ln GS min GS min NS ln NS min NS. Karena konfigurasi dengan probabilitas maksimum memenuhi persamaan yaitu delta ln W tambah alpha delta M tambah beta delta U sama dengan 0, maka persamaannya akan menjadi ln W ini ln W yang sudah kita dapatkan, kita substitusikan ke persamaan probabilitas maksimum ini. Maka dia akan menjadi nanti delta ln W sama dengan sigma delta ini tetap. Kemudian kita masukkan si ln W ini. GS tambah NS min 1 ln GS tambah NS min 1 min delta GS tambah NS min 1 min delta GS ln GS tambah delta GS min delta NS ln NS tambah delta NS. Setelah tadi kita menstitusikan persamaannya itu, maka dari persamaan itu kita dapat menemukan 4 suku. Maka selanjutnya prosesnya itu adalah menghitung suku per suku dengan diferensial NS. Pada suku pertama kita memperoleh sukunya yaitu delta GS tambah NS min 1 ln GS tambah NS min 1. Kemudian kita diferensialkan terhadap si NS-nya itu. Do per do NS GS tambah NS min 1 ln GS tambah GS min 1 delta SNS, maka akan menjadi ln GS tambah NS min 1 ditambah GS tambah NS min 1 kali 1 per GS tambah NS min 1 tutup kurung delta NS. Maka persamaannya ini akan menjadi ln GS tambah NS min 1 tambah 1 tutup kurung delta NS. Kemudian kita lanjutkan pada suku kedua yaitu delta GS tambah NS min 1 menjadi do per do NS GS tambah NS min 1 delta NS. Do, jadi kita ambil satu per satu. Do GS per do NS ditambah do NS per do NS min do 1 per do NS delta NS. Maka karena di sini tidak ada NS, maka ini sama dengan 0 yaitu 0. Ini ada NS 1 min 1 delta NS, maka ini karena ini dapat dicoret, maka ini yang tinggal adalah delta NS. Kemudian pada suku ketiga yaitu delta GS ln GS tidak memiliki suku CNS, maka ini sama dengan 0. Kemudian pada suku yang keempat diperoleh delta NS ln NS sama dengan do per do NS ln NS delta NS, maka ini akan menghasilkan ln NS tambah NS kali 1 per NS delta NS, dan hasilnya ini NS kali 1 per NS, jadinya kan NS per NS sama dengan 1. Jadi ini akan menjadi ln NS tambah 1 tutup kurung delta NS.
Kemudian dari penjabaran suku-suku tersebut yang dihitung secara satu persatu, maka kita gabungkan kembali yaitu dari suku 1, suku 2, suku 3, dan suku 4. Maka akan menjadi delta ln W mendekati sigma ln GS tambah NS min 1 tambah 1 tutup kurung delta NS min delta NS dikurang 0 tambah 0 min ln NS tambah 1 tutup kurung delta NS tambah delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M, maka persamaan yang di atas ini dapat kita sederhanakan menjadi sigma ln GS tambah NS min 1 min ln NS tutup kurung delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Karena ini adalah penjumlahan dalam artian ini digunakan hal pengurangan, maka dapat kita rubah menjadi pembagian. Maka dia akan menjadi sigma ln GS tambah NS min 1 per NS, karena ln ini dikeluarkan karena di sini ada ln, maka dikeluarkan NS tutup kurung, ini tetap sigma delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Maka bentuk sederhananya itu ya akan menjadi delta ln W sama dengan sigma ln GS tambah NS delta per NS delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Kemudian persamaan 2 ini serta persamaan di bawah ini, yaitu persamaannya itu delta NS sama dengan sigma delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 sampai dengan M, dan delta U sama dengan sigma ES delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Kita substitusikan ke persamaan 1 yaitu sebelumnya yang sudah kita dapatkan. Nah, ini dia persamaan 1 tadi yang sudah kita dapatkan. Maka kita substitusikan ke persamaan 1 ini sehingga akan menjadi sigma ln GS tambah NS per NS delta NS tambah alpha S sama dengan 1 sampai dengan M ditambah alpha sigma delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M tambah beta sigma ES delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 sampai dengan M, atau maka ini semua dapat kita sederhanakan menjadi sigma, karena di sini pada suku ini ada sigma, kemudian ini ada sigma, dan ini ada sigma dengan batas yang sama, maka dapat kita sederhanakan lagi menjadi sigma dalam kurung ln dalam kurung lagi GS tambah NS per NS tutup kurung tambah alpha tambah beta E tutup kurung delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Ini kita anggap sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya, persamaan sebelumnya yang sudah kita dapatkan harus sama dengan 0 untuk semua nilai si delta NS. Maka persamaan ini akan menjadi ln GS tambah NS per NS tambah alpha tambah beta ES sama dengan 0. Ln GS tambah NS per NS sama dengan si alpha tambah beta ES ini dibawa ke ruas kanan, maka dia akan menjadi min. Maka ini akan menjadi min alpha min beta ES. Kemudian masing-masing ruas ini kita tambahkan dengan si eksponen. Maka ini akan menjadi eksponen ln GS tambah NS per NS sama dengan eksponen min alpha min beta E. Kemudian ruas 11 ini akan menjadi, karena ini kan ln-nya akan hilang karena dikalikan dengan si eksponen, maka ini akan menjadi GS tambah NS per NS sama dengan eksponen min alpha min beta ES. NS per NS sama dengan 1, maka kita ubah, maka ini akan menjadi GS per NS tambah 1 sama dengan eksponen pangkat min alpha min beta E, ini ada S ya, maaf, min alpha min beta ES. Maka ini karena tambah 1, maka ini akan menjadi GS per NS sama dengan
eksponen pangkat min alfa min beta ES. Nah, satu ini kita bawakan ke ruas kanan, maka dia akan menjadi min juga, yaitu min 1. Karena yang kita perlukan si NS ini, maka persamaannya itu akan menjadi NS sama dengan si GS dibawa ke ruas kanan, GS per eksponen min alfa min beta ES kurang 1. Atau NS sama dengan GS per eksponen dalam kurung min alfa min beta ES tutup kurung min 1. Karena sebelumnya kita mengetahui B itu sama dengan min 1 per KT, maka NS sama dengan GS per eksponen min tambah. Nah, si E ini merupakan dia adalah, nah, sebelumnya kita sudah mengetahui B sama dengan min 1 per KT. B ini merupakan adalah parameter yang bergantung pada suhu. Sedangkan si E ini adalah energi rata-rata gas ideal. Maka kita substitusikan menjadi NS sama dengan GS per eksponen min alfa tambah E ini dikalikan dengan min 1 per KT, karena ini min, maka di sini akan menjadi plus. E kali 1 ya tetap E, yaitu E per KT tutup kurung min 1. Selanjutnya kita beralih ke parameter alfa untuk foton dari fonon. Pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu delta N sama dengan 0. Oleh karena itu, agar konstran ini tidak diberlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem tidak tetap seperti foton atau fonon, maka nilai si alfanya itu harus diambil sama dengan 0. Dengan ini, maka fungsi distribusi untuk sistem ini akan menjadi NS sama dengan GS per eksponen, karena tadi si alfanya itu 0, maka dia 0, maka akan menjadi eksponen dalam kurung ES per KT min 1. Sekian presentasi dari saya tentang statistik Bose-Einstein. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.